Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Perkenalkan, saya Pestauras Barus akan mempresentasikan ujian tengah semester untuk mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Presentasi ini berfokus pada pentingnya inovasi holistik dalam dunia bisnis digital. Inti dari pembahasan kita adalah kerangka kerja 10 tipe inovasi Dublin. Kerangka ini menegaskan bahwa inovasi yang berkelanjutan dan menciptakan keunggulan kompetitif jauh lebih dari sekedar produk baru. Inovasi sejati harus dilihat sebagai sistem yang dikategorikan ke dalam 3 area utama. 1. Konfigurasi, 2. Penawaran, dan 3. Pengalaman. Dengan memahami semua 10 tipe ini, kita bisa mencari peluang inovasi di seluruh arsitektur bisnis kita, bukan hanya di laboratorium R&D. Kategori pertama adalah konfigurasi. Inovasi di sini bersifat behind the skin, berfokus pada sistem internal dan cara kerja bisnis. Ini adalah fondasi keunggulan jangka panjang. 1. Model keuntungan. Ini adalah cara perusahaan menghasilkan uang. Contohnya adalah beralih ke model langganan atau SaaS dari model pembelian lisensi tradisional. 2. Jaringan. Inovasi ini adalah tentang memanfaatkan kemampuan pihak lain melalui aliansi strategis. Ini memungkinkan kita mengakses teknologi, proses, atau pasar baru tanpa harus berinvestasi besar pada aset tersebut. 3. Struktur. Berurusan dengan mengatur aset dan talenta. Ini bisa berupa pembentukan tim lintas fungsi untuk mendorong kolaborasi atau merancang skema kompensasi unik untuk menarik dan mempertahankan talenta kunci. 4. Proses. Inovasi pada metode operasional khas bertujuan menciptakan keunggulan biaya atau kualitas yang sulit ditiru, seperti yang dicontohkan oleh sistem lean manufacturing yang sangat efisien. Selanjutnya, kita bergerak ke inovasi yang lebih terlihat oleh pelanggan. Kategori 2, penawaran yang berfokus pada produk inti. Kinerja produk ini merupakan inovasi yang paling umum, yaitu peningkatan fitur, fungsionalitas, dan kualitas produk itu sendiri. Sistem produk. Inovasi ini menciptakan nilai dengan menggabungkan produk dan layanan menjadi ekosistem terintegrasi. Ini meningkatkan nilai total penawaran Anda di mata pelanggan. Untuk kategori 3 yaitu pengalaman yang berfokus pada interaksi pelanggan. Layanan mencakup dukungan garansi dan bantuan tambahan yang mengelilingi penawaran inti. Layanan yang unggul dapat membedakan Anda dari pesaing, bahkan jika produk inti serupa. 8. Saluran menjelaskan cara pelanggan menemukan dan membeli produk. Inovasi ini mencakup strategi omnichannel untuk menciptakan pengalaman belanja yang mulus di berbagai platform. 9. Merek. Ini adalah tentang representasi dan janji kepada pelanggan, bertujuan membangun ekuitas merek yang kuat sehingga pelanggan secara emosional terikat pada penawaran Anda. Yang 10. Keterlibatan pelanggan menciptakan hubungan bermakna dengan pelanggan melalui komunitas atau program loyalitas yang mendorong interaksi berulang dan rasa kepemilikan. Sebagai studi kasus, saya ambil dari Starbucks. Sebagai studi kasus yang luar biasa, mari kita amati Starbucks. Starbucks adalah pelopor retail global yang berhasil menerapkan berbagai jenis inovasi Dublin untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keberhasilan mereka bukan hanya karena rasa kopi, tetapi karena mereka secara strategis berinovasi di seluruh rantai nilai bisnis mereka. Mari kita lihat inovasi konfigurasi Starbucks yang membangun fondasi bisnis mereka. Pertama, model keuntungan premium. Starbucks mengubah kopi menjadi produk mewah dengan harga tinggi. Model ini didukung program Starbucks Reward yang meningkatkan retensi dan mendorong pembelian berulang. 2. Jaringan yang etis. Melalui kemitraan dan program Cafe Practice, Starbucks memastikan pasokan biji kopi yang berkualitas sambil memperkuat citra merek yang bertanggung jawab sosial. 3. Struktur pemberdayaan karyawan. Mereka memberdayakan karyawan yang disebut partner dengan pelatihan dan tunjangan komprehensif.
Budaya internal yang kuat ini secara langsung menghasilkan layanan pelanggan yang unggul. Yang keempat, proses standarisasi global. Prosedur operasional yang ketat diterapkan untuk menjamin konsistensi rasa dan kualitas kopi di seluruh gerai dunia, dimanapun Anda berada. Pada kategori penawaran, fokus Starbucks adalah pada kustomisasi dan nilai tumbuh. Kinerja produk, kustomisasi minuman. Nilai mereka terletak pada kemampuan pelanggan untuk mempersonalisasi minuman dengan variasi susu, sirup, dan suhu yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuat produk terasa sangat individual. Sistem produk, penawaran pelengkap. Starbucks secara strategis menjual makanan ringan, kue, dan merchandise yang melengkapi kopi. Hal ini tidak hanya menambah kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga meningkatkan nilai transaksi rata-rata gerai. Di kategori pengalaman, Starbucks menciptakan interaksi yang berkesan. Untuk layanan Mobile Order and Pay, inovasi digital ini memungkinkan pemesanan dan pembayaran via aplikasi, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan. Untuk saluran kopi siap minum, Starbucks memperluas jangkauan merek dengan menjual kopi siap minum dan biji kopi di supermarket. Ini adalah contoh inovasi saluran yang membawa merek ke konsumen di luar gerai fisik. Yang kesembilan, merek Third Place. Mereka memposisikan gerainya sebagai ruang komunitas yang nyaman antara rumah dan kantor. Penamaan Third Place ini menciptakan ikatan emosional dan loyalitas pelanggan yang kuat. Yang 10, keterlibatan pelanggan, yaitu Starbucks Reward. Aplikasi terintegrasi ini menawarkan rewards dan penawaran personal, mendorong interaksi berulang, dan mengumpulkan data yang berharga untuk personalisasi lebih lanjut. Kesimpulannya, Starbucks adalah contoh holistik inovasi. Keunggulan kompetitif mereka terletak pada sistem inovasi yang saling terkait, melampaui sekadar produk. Inovasi pada proses seperti global standardization didukung oleh inovasi struktur partner empowerment. Demikian pula ethical sourcing mendukung citra premium yang dijamin oleh premium pricing. Seluruh elemen ini beroperasi sebagai salah satu kesatuan yang sangat sulit ditiru oleh pesaing. Untuk mempertahankan kepemimpinan, Starbucks harus mencari ke gelombang inovasi berikutnya. Beberapa usulan inovasi lanjutan yang lebih potensial: layanan subscription box kopi premium, penawaran langganan biji kopi langka bulanan yang dipersonalisasi menggunakan data aplikasi, menciptakan pendapatan berulang, dan memposisikan Starbucks sebagai pakar kopi rumahan. Jaringan kemitraan robotika pangan, mengintegrasikan robotika atau AI untuk tugas brewing yang berulang. Ini akan meningkatkan efisiensi yang lebih penting, memungkinkan barista untuk fokus pada interaksi pelanggan yang kompleks dan bernilai tinggi. Sebagai penutup, Starbucks adalah contoh klasik penerapan 10 tipe inovasi Dublin secara holistik. Dengan terus berinovasi di seluruh spektrum bisnis, bukan hanya pada produk, mereka akan tetap menjadi pemimpin yang tertandingi di industri kopi global. Demikian presentasi saya. Terima kasih.